Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik ya. Berhubung sekarang lagi pandemi COVID-19, mengharapkan kita untuk di rumah aja. Jadi pembelajaran kita laksanakan secara daring ya, untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Selalu cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker dan jaga jarak ya, untuk terhindar dari berbagai macam virus. Jadi, minggu ini kalian akan belajar dengan Ibu Rina. Kalian harus tetap semangat ya, seperti halnya kalian belajar dengan Ibu Nurul minggu kemarin. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Berdoa selesai. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Pintar semua anak-anak Ibu. Anak-anak, apakah masih ingat dengan pelajaran kita minggu kemarin? Jadi, minggu kemarin kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Anak-anak, apakah masih ingat apa saja bagian-bagian tumbuhan? Ada batang, ada daun, ada buah, ada akar, ada bunga, dan lain-lain. Berbicara tentang bunga, Ibu jadi ingat sesuatu nih. Ayo, apa? Hewan yang suka hinggap di bunga mempunyai sayap yang indah dan cantik, dan dia suka menghisap sari bunga yang manis dan membantu penyerbukan bunga tersebut. Anak-anak pasti tahu kan yang Ibu maksud? Hewan yang Ibu maksud adalah kupu-kupu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis atau daur hidup pada hewan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, Ibu mau membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mengetahui apa daur hidup hewan yang sempurna dan tidak sempurna dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar daur hidup makhluk hidup lain dan membaca teks, siswa mampu mengurutkan daur hidup kupu-kupu dengan benar. Dan yang ketiga, setelah membaca diagram dan membaca teks, siswa mampu menggambarkan daur hidup kupu-kupu menggunakan kata-katanya sendiri dengan benar. Sudah siap belajarnya anak-anak? Anak-anak masih semangat kan? Ibu tahu kok anak-anak Ibu adalah anak-anak yang bersemangat, pintar, dan pandai. Jadi sekarang siapkan alat tulisnya dan dengarkan penjelasan Ibu dengan baik dan benar. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apa itu metamorfosis? Kalau tidak ada yang tahu, dengarkan penjelasan Ibu dengan baik ya. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangbiakan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan struktur setelah kelahiran atau penetasan. Terdapat dua jenis metamorfosis, ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Dikatakan sempurna karena bentuk larva yang sangat jauh berbeda dengan imagonya. Tahapan yang dilalui metamorfosis sempurna ada 4. Yang pertama ada telur, yang kedua larva, yang ketiga pupa atau nimpa, dan yang terakhir imago atau hewan dewasa. Contoh metamorfosis sempurna itu terjadi pada katak, lalat, nyamuk, dan yang terakhir ada kupu-kupu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan metamorfosis yang tidak sempurna. Metamorfosis pada serangga hanya melalui 3 tahapan. Yang pertama ada telur, yang kedua nimpa, dan yang terakhir imago atau hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sama ketika kecil dan menjadi dewasa. Yang membedakan adalah pertumbuhan sebagai tubuh hewan tersebut. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna seperti walang, kepik, rayap, kutu daun, jangkrik,
capung, dan lain-lain. Berikut ibu akan menjelaskan beberapa tahapan-tahapan metamorfosis pada hewan. Yang pertama ada telur. Telur itu adalah cikal bakal makhluk hidup yang dimiliki betina yang nantinya akan dibuahi oleh pejantannya. Yang kedua ada nimpa. Nimpa adalah hewan muda yang mempunyai bentuk sudah menyerupai dengan hewan dewasa. Dan yang ketiga ada larva. Larva adalah hewan muda namun sangat berbeda dengan bentuk hewan dewasa. Dan yang keempat ada pupa. Pupa ini adalah fase transisi perubahan dari larva menjadi imago. Dan yang terakhir adalah imago. Imago bisa juga disebut dengan hewan dewasa. Jadi di sini ibu membawa diagram daur hidup kupu-kupu. Nah, anak-anak ibu perhatikan dulu ya, kita akan mengisi beberapa tahapan pada diagram daur hidup kupu-kupu ini bersama-sama. Yang pertama ada telur. Yang kedua ada ulat. Yang ketiga ada kepompong namun belum sempurna. Dan yang keempat kepompong yang sudah sempurna. Dan yang kelima, kupu-kupu muda. Dan yang terakhir, kupu-kupu dewasa. Setelah ibu menempel beberapa tahapan daur hidup kupu-kupu pada diagram tadi, ibu akan menceritakan bagaimana tahapan-tahapan metamorfosis pada kupu-kupu. Tahapan metamorfosis pada kupu-kupu dimulai dari telur. Telur tersebut akan menetas dan menjadi seekor ulat. Beberapa hari kemudian, ulat tersebut akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. Ulat tersebut akan berdiam diri di dalam kepompongnya selama 7-20 hari. Wah, lama banget ya anak-anak. Ulat tersebut tidak makan dan minum loh, karena sebelum menjadi kepompong, ulat tersebut sudah mencukupi makanannya sehingga sanggup berdiam diri di dalam kepompongnya. Setelah 7-20 hari, cangkang kepompong tersebut akan terbuka. Keluarlah seekor serangga merangkak ke atas dahan dan membuka sayapnya yang indah dan cantik. Dialah kupu-kupu dewasa. Anak-anak masih ingat? Di awal tadi, ibu mengatakan bahwa kupu-kupu suka hinggap di bunga dan menghisap sari atau nektarnya. Seperti yang ibu katakan tadi, kupu-kupu hinggap di bunga untuk menghisap sari dan nektarnya. Selain menguntungkan kupu-kupu, ini juga membantu untuk penyerbukan bunga tersebut. Jadi apa saja tahapan-tahapan pada metamorfosis kupu-kupu tadi? Ibu ingatkan sekali lagi ya. Jadi daur hidup kupu-kupu diawali dengan yang pertama telur. Ikuti ibu ya anak-anak. Telur akan menetas menjadi ulat. Ulat kemudian menjadi kepompong. Setelah beberapa hari, kepompong akan menjadi kupu-kupu dewasa. Paham ya anak-anak? Setelah kalian mengetahui daur hidup kupu-kupu, sekarang anak-anak ibu minta untuk mengamati metamorfosis pada belalang pada gambar yang ibu berikan ini. Setelah itu, anak-anak ibu minta untuk membandingkan antara metamorfosis kupu-kupu dan metamorfosis pada belalang bersama dengan orang tuanya di rumah masing-masing. Perlu diingat ya anak-anak, seperti yang ibu jelaskan tadi, metamorfosis adalah suatu proses perkembangbiakan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda, seperti yang terjadi pada kupu-kupu tadi. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi lagu tentang kupu-kupu. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak ibu sudah paham kan tentang metamorfosis pada hewan? Jadi, ibu mau bertanya dulu,
Apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Kita belajar tentang daur hidup atau metamorfosis, di mana ada dua jenis metamorfosis. Yang pertama metamorfosis sempurna, dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna pada hewan seperti yang tadi itu ada kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna contohnya seperti capung, kecoa, dan belalang. Dan jangan lupa ya anak-anak, dengan tugas yang ibu berikan tadi yaitu mengamati dan menggambar daur hidup atau proses metamorfosis pada belalang dan dikumpulkan minggu depan bersama dengan Ibu Nurul. Paham ya anak-anak? Baiklah, kalau anak-anak sudah paham, Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembelajaran kita yang lain. Ingat ya anak-anak, pelajari lagi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Karena di awal tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional, maka di akhir kita akan menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Jangan lupa jaga kebersihan ya anak-anak. Cuci tangan pakai sabun, makan buah-buahan yang bervitamin, hindari kerumunan dan menggunakan masker agar kita sehat dan terhindar dari berbagai macam virus. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.